aja, masa lurus-lurus aja. Di pemerintahan kita juga ada oposisi kok, ya kan? Bagaimana pemerintah kalau nggak ada oposisi? Korup nanti pemerintahan kita. Makanya kalau bagus biar kita introspeksi semuanya. Jadi yang paling mules dengan menang Indonesia ini menurut Mas siapa? Saya pikir kalau kita menang nggak ada yang mulus. Biar Towel orang Indonesia pasti dia senang dalam hatinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel Pak Yanto Husna. Sahabat, malam hari ini saya mau memutarkan ya seorang tokoh yang sangat dicari-cari ya, sangat dicari-cari dan menjadi pokoknya menjadi viral lah, yaitu yang kaitannya dengan timnas U23 dan tentunya mungkin sahabat-sahabat sudah tahu, yaitu Bang Tommy Welly atau Bang Towel. Atau orang ini, kalian para pencinta bola pasti tahu siapa dia. Bung Towel, sang hater sejatinya Sintayong. Ya, dia lebih layak disebut haters daripada pengamat bola, karena apapun yang dilakukan Sintayong, sebaik apapun timnas bermain di bawah asuhannya, itu harus selalu salah di mata dia. Dia adalah satu-satunya orang Indonesia yang tidak senang ketika timnas membantai Vietnam di kandangnya, dan tentu saja alasannya adalah karena dia akan kehabisan bahan untuk nyinyirin Sintayong. Ada pepatah Arab yang mengatakan, kencingilah air zam-zam jika kamu ingin terkenal, dan itulah yang terjadi pada Bung Towel yang selalu nyinyirin Sintayong. Dia ingin terkenal dan tidak apa-apa dihujat satu Indonesia asal dapur tetap ngebul. Di saat semua orang mengapresiasi kinerja timnas bersama Sintayong, orang ini justru terus saja mencari-cari kesalahannya. Kritik itu boleh-boleh saja, tetapi harus adil juga. Kalau benar ya diapresiasi, kalau memang salah ya silahkan dikritik. Orang ini kalau memang sangat peduli terhadap persepak bolaan kita, ya kritiklah PSSI untuk membenahi liga kita. Tapi mungkin tidak punya keberaniannya mengkritik PSSI. Nah itu sahabat ya, jadi siapa toh itu Bang Towel. Nah menurut apa yang kita lihat tadi, Bang Towel itu orang yang sangat iri, orang yang nggak senang ketika Indonesia atau timnas itu menang. Nah ini juga ada video lagi ya. Banyak yang bilang tuh katanya Bung Towel cuma bisa komentar doang. Dan sekarang saya pengen minta komentarnya lagi Indonesia versus Vietnam kemarin di Hanoi. Setelah 20 tahun Indonesia baru bisa menang lagi di Hanoi 3-0. Yang pertama apa tadi? Cuma bisa komentar doang gitu. Iya. Nggak bisa apa tuh? Ya. Jadi pelatih atau apa gitu. Iya, mungkin atau gitu. jadi pemain bola gitu. Kan begini, misalnya komentator balap pacuan kuda, kan nggak harus jadi kuda dulu gitu loh. Arrigo Sacchi nggak jadi pemain bola dulu gitu kan. Kalau soal ngurusi pelatih ya pernah ngurusi pelatih gitu, jadi pengetahuan tentang kepelatihan ya tahu gitu loh. Tapi nggak jadi pelatih yang nggak mau aji mumpung. Bisa nggak waktu itu ngambil ya bisa aja gitu loh. Cuman waktu itu milih mendingan ngurusi aja. Terus apa lagi tadi komentarnya? Gimana komentar Bung Towel melihat Indonesia versus Vietnam kemarin di Hanoi setelah 20 tahun akhirnya menang lagi 3-0? Ya bagus, poinnya sebetulnya adalah karena kita membuka peluang lolos ke babak 3. Back to back menang di GBK dan lalu di Hanoi, dilanjutkan Hanoi 26 Maret itu membuka peluang kita untuk lolos ke babak ketiga. Jadi itu sih positif gitu loh. Itu positif gitu loh. Nah, pemikirannya apakah kita bisa menerka isi kepala orang atau mengukur kepala orang dengan kepala kita, kan belum tentu, atau tidak bisa selalu begitu. Kalau ukurannya sekedar pemburu kemenangan, glory hunter, atau ukurannya hanya menang ya sudah selesai gitu loh, nggak ada yang harus didiskusikan. Harus ada plan lagi ya. Dan karena saya kan berkecimpung di bola, saya selalu memberikan sisi lain, insight atau apapun juga gitu loh. Kenapa misalnya bisa menang, sebelum-sebelumnya nggak bisa menang, itu kan pertanyaan sebetulnya. Ya. Maka saya lihat bahwa faktor pemain naturalisasi, terutama 4 naturalisasi terakhir, dan lebih spesialnya lagi adalah 3 naturalisasi terakhir, yaitu Zai Izes, Tom Hai, dan Ragnar Oratmangunlah yang membuat pembedaan di Hanoi, yang akhirnya bisa memberikan kemenangan 3-0 itu. Nah, jadi secara umum saya melihat bahwa faktor naturalisasi inilah yang membuat kita, ya kalau bicara rekor lama itu sih banyak faktor lah ya.
Kalau pelatih-pelatih sebelum Sinteyong sebelumnya juga diberikan dukungan fasilitas naturalisasi juga ya, siapa yang tahu gitu loh. Ya. Cuma kan dukungan besar-besaran, dukungan jor-joran naturalisasi kan baru Sinteyong yang Banyak terima. banget ya. Makanya saya bilang kan Sinteyong mujur secara itu. Nah, kalau bicara secara permainan, saya ngelihat pembedaan yang luar biasa, warna yang berbeda yang bisa diberikan oleh terutama 3 pemain naturalisasi terakhir. Jai Izes yang bikin gol pertama, Ragnar Oratmangun yang bikin gol kedua, dan Tom Haye yang 2 kali set piece sepak pojoknya memberikan situasi berbahaya ke gawang Vietnam lalu jadi gol buat Indonesia. Nah itu sahabat ya, komentar dari Bung Tommy Welly atau Bung Towel. Namun kenapa sahabat ya, nggak banyak yang nggak suka gitu. Ini yang paling dicari satu nama siapa mas? Towel. Toel. Iya. Oh gitu. Karena apa dicari mas? Ya. Enggak, Towel itu bagus menurut saya. Jadi bagus. semua ada yang kontrol, ada yang koreksi, ada yang evaluasi. Bagus dia, masa lurus-lurus saja. Di pemerintahan kita juga ada oposisi kok. Ya kan? Bagaimana pemerintah kalau nggak ada oposisi? Korup nanti pemerintahan kita. Makanya kalau bagus, biar kita introspeksi semuanya. Jadi yang paling mules dengan menang Indonesia nih menurut mas siapa? Saya pikir kalau kita menang nggak ada yang mulus. Biar Oh, beda. Towel orang Indonesia pasti dia senang dalam hatinya juga. Nah itu sahabat ya, jadi menurut beliau itu Towel itu bagus sahabat ya, bagus. Beliau juga tadi menyampaikan seperti dalam pemerintahan, jadi Bung Towel itu sebagai oposisi. Khas Bung Tommy Welly alias Bung Towel. Beliau itu adalah salah satu pengamat sepak bola di Indonesia ya, yang kayaknya dia tidak setuju dengan program yang dicanangkan PSSI yaitu saat ini terkait dengan pemain-pemain diaspora. Nah, seperti itu. Beliau itu salah satu dari beberapa orang yang tidak setuju dengan diaspora ini. Nah, intinya seperti itu. Ini loh dulur, kita buka mindset kita ya. Kita nggak usah bicara nasionalisme lah di sini. Oke? Nah, kita kesampingkan nasionalisme dulu. Kita lihat kiblat sepak bola dunia, yaitu kita lihat Argentina, kita lihat Brazil, kita lihat Italia, Inggris, Prancis, Belanda. Di sana banyak pemain-pemain keturunan, dulur. Banyak sekali. Banyak, bahkan yang tidak punya garis keturunan negara tersebut ada. Yang memang mereka datang itu karena imigran. Itu ada. Prancis lah kita lihat. Prancis itu hampir 100% ya. Itu orang kulit hitam dari Afrika. Mohon maaf, hampir 100% nih. Hanya beberapa saja yang kulit putih, hanya beberapa. Terus kita lihat Italia. Italia mulai ada juga pemain-pemain kulit hitam. Ada juga yang dari Brazil. Nah, diaspora lah bahasanya kita di sini. Oke, kalau kita lihat Argentina, Brazil yang 5 kali juara Piala Dunia. Banyak juga pemain-pemain di sana yang bukan asli orang Brazil. Ada beberapa gitu loh. Pokoknya intinya kita kesampingkan dulu masalah nasionalisme. Nah, terus terkait dengan Belanda, kita lihat Belanda itu banyak juga pemain-pemain diaspora, banyak pemain keturunan, bahkan keturunan Indonesia pun banyak di sana. Termasuk Robin van Persie dulu ya, Giovanni van Bronckhorst dulu banyak pemain. KNVB, nah, PSSI-nya Belanda nggak pernah mempermasalahkan ketika Belanda diperkuat oleh pemain keturunan Indonesia. Kok kita sibuk? Belanda aja nggak mempermasalahkan pemain keturunan Indonesia, harusnya kita juga nggak mempermasalahkan pemain Indonesia keturunan Belanda. Seperti itu, dulur. Nggak ada masalah. Intinya yang dibela ini Panji merah putih. Intinya seperti itu. Garuda di dadaku. Apalagi yang program sekarang ini ya, yang kita lihat program sekarang ini yang diaspora ini, PSSI memang mengambil pemain-pemain yang mempunyai darah Indonesia, mempunyai darah merah putih. Artinya mereka itu bukan murni naturalisasi 100% kayak yang zaman-zaman dulu, bukan. Mereka ini adalah pemain-pemain yang kakek buyutnya, bahkan orang tuanya itu adalah salah satu dari orang tuanya ataupun salah satu dari kakek buyutnya itu adalah orang Indonesia.
Mungkin dari skuad yang ada saat ini ya, yang di bawah hanya Mark Klok itulah yang asli pemain naturalisasi. Hanya Mark Klok. Tapi lain daripada itu, semua pemain diaspora artinya mempunyai darah merah putih garis keturunan Indonesia. Seperti itu dulu. Intinya mereka berjuang membawa nama baik Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita dukung 1000%. Toh juga di sana masih ada Marcelino Ferdinand, masih ada Hernando Ari yang tadi malam tampilnya wow, luar biasa. Masih ada Rizky Ridho dengan ketenangannya. Masih ada. Masih ada Arhan Asnawi, Dimas Derajat, Hoki Caraka, walaupun tadi malam dia cuma lari ke sana kemari. Hoki Caraka. Masih banyak. Dimas Derajat dan lain-lain. Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, masih banyak dulur. Jadi ayo kita saling bergandengan tangan, kita dukung program ini. Ini bukan untuk ini kok, bukan bukan artinya sak nyet semua itu butuh proses. Makanya dengan harapan saya pribadi dengan diaspora ini bermain luar biasa, Spartan dan membawa Indonesia bisa naik level intinya. Di situ bisa menjadi pemicu ataupun pemacu bahkan pemain-pemain lokal yang dibilang lokal pride itu tambah berkembang, tambah mempunyai motivasi tinggi. Seperti itu dulur. Oke, nanti ditambah lagi dengan pengelolaan liga yang bagus. Insya Allah ke depan ada prestasi kok timnas Indonesia. Sudah bukan AFF nih Indonesia nih, sudah harus di Asia bahkan dunia. Oke, dan kita bisa, kita mampu, kita punya potensi-potensi itu. Pemain-pemain kita punya bakat-bakat. Oke, ayo kita saling bergandengan tangan, wis gak usah ngurusi wong-wong sing terlalu banyak apa-apa pepiar iki ben. Oke, salam Indonesia Jaya. Nah itu sahabat ya, jadi beragamnya pendapat tentang seseorang yang seseorang yang lagi viral saat ini, yaitu Bang Tommy Welly. Dan mungkin sahabat-sahabatku punya pendapat yang lain, tolong ditulis di kolom komentar. Dan dari saya, bila mana ada suatu kata tidak berkenan kepada sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.